Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri pertama. Interaksi antar organisme dalam ekosistem. Secara definisi, ekosistem adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar berbagai jenis makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat kumpulan-kumpulan sebuah organisme atau individu sejenis yang dikenal dengan istilah populasi. Terdapat pula kumpulan populasi yang berkumpul, hidup bersama, dan saling berinteraksi pada satu lingkungan atau habitat yang sama. Bisa juga disebutkan dengan komunitas. Secara garis besar, komponen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik yang saling terkait. Nama saya M. Fikri dari kelompok 2. Hubungan yang terkait dengan aktivitas makanan dan di makanan ini diantaranya menimbulkan apa yang disebut dengan rantai makanan, jejaring makanan, dan piramida rantai makanan. Dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan dari kebutuhan makhluk hidup, diperlukan adanya interaksi di dalam sebuah ekosistem. Hal ini secara langsung dan tidak langsung dapat memengaruhi keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem itu sendiri. Interaksi dalam sebuah ekosistem dapat terjadi dimanapun, baik itu pada ekosistem darat, ekosistem air, ekosistem danau, ekosistem rawa, bahkan pada ekosistem buatan sekalipun. Baik, saya Neneng Puspita akan melanjutkan materinya. Interaksi ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini terkait dengan kebutuhan sumber daya, baik itu tempat tinggal, tempat mencari makan, dan makanan. Interaksi dapat memberi keuntungan sebelah pihak atau dua-duanya, bisa memberikan kerugian sebelah pihak atau dua-duanya. Bisa juga tidak memberi keuntungan salah satu pihak dan pihak yang lain tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Interaksi ini pun bisa tidak memberi keuntungan dan kerugian di kedua belah pihak. Baik, saya akan menjelaskan simbiosis atau mutualisme. Hubungan antara organisme pada suatu habitat di mana keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti kerbau dan burung gagak. Sekian dari Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antar organisme pada suatu habitat yang sama di mana interaksi dari keduanya menguntungkan bagi salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan dirugikan. Selanjutnya simbiosis paradasi, yaitu hubungan antar organisme di mana pada interaksinya salah satu pihak berperan sebagai pemangsa dan pihak lain sebagai mangsa. Selanjutnya simbiosis antibiosis. Interaksi ini juga disebut amensalisme. Hubungan antar organisme di mana dalam interaksinya salah satu organisme mendapat keuntungan dan menghambat pertumbuhan dan mengakibatkan kerugian bagi organisme lainnya. Kemudian, adapun dalam interaksi, ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kompetisi dan allelopati. Untuk penjelasan kompetisi tersebut, hubungan antara populasi pada suatu habitat yang sama di mana terkait pada kepentingan dan kebutuhan yang sama. Kemudian allelopati tersebut hubungan yang terjadi antara populasi di mana dalam interaksi dalam suatu populasi mampu menekan pertumbuhan bahkan mengeliminasi populasi lain pada habitat yang sama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.